Selamat malam, Oma, Opa sekalian. Salam. Selamat berjumpa dengan program Dewan PKLU GBIB, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Perkenalkan, nama saya Yohanes Daryono dari GBIB Bahtera Kasih Keranggan Jati Sampurna Bekasi. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku, diasihinya. Betapa kasih-Nya besar, tak bisa hatiku gentar, ku berbahagia benar di kasih-Nya. Oma Opa sekalian, mari kita persiapkan bacaan Alkitab pada tanggal 16 Januari tahun 2025 malam, yaitu dari Kejadian pasal 15 ayat 12 sampai dengan 21. Setelah ketemu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi beserta segala isinya. Allah Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, penebus dosa umat manusia. Allah Bapa yang memberikan Roh Kudus, penghibur, pemelihara dunia beserta segala isinya. Puji syukur atas kebaikan Bapa, sehingga kami PKLU GBIB akan membaca firman-Mu sesuai dengan sabda bina umat. Mohon Bapa urapi kami dengan Roh yang kudus, agar kami membaca firman-Mu sungguh-sungguh, sehingga kami mengerti firman-Mu, memahami maksud-Mu, melakukan kehendak-Mu sepanjang malam ini, bahkan sepanjang hari-hari kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oma Opa sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab sesuai dengan SBU pada malam hari ini, yaitu Kejadian pasal 15 ayat 12 sampai dengan 21 yang menyatakan, menjelang matahari terbenam, Abram tertidur lelap, lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya selama 400 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai dan sejahtera, dan akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah memutih. Namun keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab kejahatan orang Amori itu belum genap sampai kini. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram dan berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, sungai yang besar itu, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim,
orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan. Mari kita berusaha agar berhasil melakukan kehendak Tuhan. Mari oma opa sekalian kita membaca dan menyimak renungan sesuai dengan sabda bina umat untuk malam hari ini yang diberi judul Habis hutan tampak pelangi. Sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Kalau malam ini Anda tidur, apa yang ingin Anda mimpikan? Ingin mimpi indah atau mimpi yang tidak indah? Semua orang pasti ingin mimpi indah. Tidak ada yang menginginkan mimpi buruk di tengah tidurnya yang nyenyak. Namun dalam kenyataan, orang bisa mengalami mimpi yang kurang menyenangkan di tengah tidurnya yang nyenyak. Abraham juga tidak membayangkan bahwa ketika ia tidur malam, dia bermimpi yang tidak menyenangkan. Di dalam tidurnya, dia diberitahukan oleh Tuhan bahwa keturunannya akan mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan selama 400 tahun. Kita bisa membayangkan apa yang kira-kira ada di pikiran Abraham ketika mendengar bahwa keturunannya akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Namun pernyataan Tuhan dalam tidur Abraham tidak berhenti sampai di situ. Tuhan berjanji bahwa pada waktunya Tuhan akan menghukum bangsa yang memperbudak mereka dan mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Ini memperlihatkan bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi masa depan keluarga atau keturunan Abraham, sekalipun mereka harus mengalami kesulitan atau kesusahan sebelumnya. Itu artinya di tengah kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ini adalah sebuah jaminan iman juga bagi orang percaya bahwa Tuhan itu selalu setia di dalam setiap permasalahan hidup yang kita orang percaya alami. Mungkin saat ini atau di masa depan kita akan mengalami tantangan atau kesulitan yang besar. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Karena itu di malam ini sebelum kita tidur, mari kita renungkan pertolongan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita dan keluarga. Kalau saat ini kita sedang mengalami persoalan, percayalah bahwa selalu ada pelangi sehabis hujan, selalu ada berkat Tuhan di balik setiap persoalan hidup yang kita alami. Doa, ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, meskipun kami nanti menghadapi kesulitan. Ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasihiku.
Mari oma opa sekalian kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa Tritunggal, terima kasih, puji syukur Allah Bapa telah berkenan memberkati sehingga kami PKLU GBB berhasil melaksanakan program Dewan PKLU Bapa. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon Allah Bapa berkat campur tangan akan Dewan PKLU GBB. Semua staf dan karyawan boleh melaksanakan tugas kewajiban dengan benar seturut kehendak-Mu sehingga Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Bahkan juga PKLU di tingkat daerah, Allah Bapa bercampur tangan sehingga kami kaum PKLU ini boleh menjadi contoh yang baik, yang benar bagi anak-anak dan cucu-cucu yang Kau berikan kepada kami, Bapak. Terima kasih, Bapak surga. Kami serahkan, Bapak, untuk negara Republik Indonesia ini. Allah Bapak berkenan menyertai, melindungi pejabat pemerintah, bahkan aparat TNI Polri melaksanakan tugas kewajiban yang benar seturut kehendak Allah Bapak, sehingga negara ini berhasil meniadakan faham-faham radikalisme, terorisme, melainkan negara Indonesia makin maju, makin jaya, makin tertib, perekonomian negara berkembang seturut kehendak Allah Bapa. Tuhan Yesus Kristus dimuliakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Engkau berkenan mendengar doa-doa ucapan syukur dan menjawab doa-doa permohonan, doa-doa seruan yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, penebus dosa.